Dalam salah satu negara khatulistiwa, terdapat sebuah desa bernama Keranjang Rotan. Desa Keranjang Rotan dibangun dengan perkampungan buah yang cukup besar. Kampung apel, kampung anggur, kampung mangga, dan kampung jeruk. Mereka hidup berdampingan, saling menghormati dan menyayangi. Di tengah desa itu, terdapat tempat yang cukup besar sebagai simbol pertemanan sejati mereka. Apel kecil dengan pipi tembam membuka pintu rumahnya dengan mata yang binar-binar. Ia mendengar sorakan ramai dengan tepukan tangan. Ternyata temannya, Jeruk, sedang melakukan pertunjukan tari. Wah, tarianmu bagus sekali. Terima kasih. Apa aku melakukannya dengan baik? Sangat-sangat baik. Omong-omong, untuk apa perayaan ini dilakukan? Kamu tak tahu? Perayaan ini untuk kampung anggur. 3 kilo keluarga anggur menuju surga. Ini pencapaian besar. Mereka mati? Bukan mati. Mereka meninggalkan tubuhnya untuk menuju surga. Kamu tak tahu? Ibumu tidak pernah menceritakannya. Sana, mintalah ibumu untuk mendongengkannya padamu malam nanti. Malamnya, di kamar tidur, Apel kecil menanyakannya pada ibunya. Mulailah ibunya mendongengkan. Ada seorang dewa yang kesepian. Akhirnya dia menciptakan dunia. Dunia ini terdiri atas 3 komponen besar: ras manusia, ras binatang, dan terakhir ras tumbuhan. Ras manusia diciptakan dengan akal yang cerdas. Ras manusia bisa menguasai keduanya, baik binatang maupun tumbuhan. Ras binatang diciptakan dengan fisik yang kuat. Dan terakhir, ras tumbuhan diciptakan sebagai sumber kehidupan bagi dunia. Ras tumbuhan kecewa karena diciptakan hanya sebagai bahan makanan bagi kedua ras lainnya. Melihat salah satu ciptaannya yang marah dan sedih, akhirnya dewa menurunkan kemurahannya. Wahai ras tumbuhan, janganlah bersedih. Ketika kamu dimakan oleh ras manusia dan binatang, dan dagingmu tak tersisa, kalian mendapatkan surgaku tanpa penghisapan amal baik atau buruk. Berkat kemurahan dewa, ras tumbuhan menerimanya dengan hati yang lapang. Sebab itulah anakku, perayaan-perayaan dilakukan untuk mengenang teman-teman yang meninggalkan kita. Ibu, mengapa ras manusia bisa menguasai keduanya? Bukankah ras binatang jauh lebih kuat? Ras binatang memang kuat, tapi manusia lebih menyeramkan. Satu peledaknya bisa menghancurkan hutan. Boom! Bagaimana jika aku jadi makanan mereka, Ibu? Itu takdir kita, sayang. Kita mendapat surga. Bagaimana jika aku yang lebih dulu meninggalkan Ibu? Tidak mengapa. Kita akan bertemu di surga nanti. Ini sudah larut. Cepatlah tidur. Apel kecil memulai kebiasaan sehariannya, berjalan-jalan mengelilingi desa. Di perjalanan, Apel kecil melihat temannya Mangga sedang mengonsumsi gula. Lemak-lemak yang menumpuk pada Mangga menandakan Mangga mengonsumsi nutrisi yang berlebihan. Dia kemudian menawarkan minuman gulanya pada Apel kecil. Daram 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 daram. Mau? Tidak. Banyak-banyaklah minum gula. Manusia dan binatang
suka dengan rasa manis. Aku tidak terlalu suka gula. Dagingmu akan dimuntahkan oleh mereka. Kamu akan dihisap. Amal baikku cukup banyak, Mangga. Terkadang, aku suka dengan kepercayaan dirimu, Apel. Terima kasih. Mau lanjut jalan-jalan? Iya, Mangga. Jika itu aku akan langsung tidur, menambah daging-daging imutku ini. Karena apel kecil sudah cukup lama berjalan, dia memutuskan untuk beristirahat. Dia duduk di ranting pohon sambil menikmati udara yang sejuk. Dari kejauhan, apel kecil mendengar suara monyet. Dia gemetar ketakutan. Apakah ini akhir dari hidupnya? Dia masih ingin melihat ayah dan ibunya. Apel kecil benar-benar sedih bercampur takut. Tetesan air matanya mulai muncul berbarengan dengan suara monyet yang mendekat. Pohon di depannya bergetar. Dia bertatapan dengan cahaya dari mata monyet itu. Monyet itu bertubuh coklat kegelapan dengan mata merah, raut muka kelaparan, liur yang berjatuhan, pantat yang merah. Monyet itu melihat apel kecil di depannya dan mengambil apel itu menuju mulutnya. Ibu, aku takut. Mulutnya sangat bau. Monyet ini tidak pernah sikat gigi, Ibu. Monyet itu menggigit secuil daging apel kecil. Dan menurut apel kecil, itu adalah hal paling menyakitkan sepanjang hidupnya. Gigitan pertama, monyet itu memuntahkan dagingnya dan menjatuhkan apel kecil ke tanah. Monyet itu melenggang pergi sambil berucap, Buah ini asin dan tidak manis. apel kecil menangis sesenggukan karena kejadian itu. Dia mengeluh sakit digigit dan sakit dilempar oleh monyet itu. Apel kecil pulang dengan keadaan lusuh dan luka-luka. Ibunya terkejut melihat kondisi apel kecil. Apel kecil mulai demam. Bekas gigitan yang seharusnya cepat mengering, anehnya itu membusuk. Apel kecil terserang batuk dan flu. Akhirnya, ibunya memanggil tabib desa. Tabib itu terkejut melihat bekas gigitan apel. Ini kasus pertama yang terjadi di desa itu. Orang tua apel kecil yang merawatnya mulai menunjukkan gejala yang serupa, batuk, demam, dan flu. Tabib menerka bahwa ini adalah penyakit menular. Apel kecil disuruh menjaga jarak dengan siapapun. Begitu pula dengan kedua orang tuanya yang harus saling menjaga jarak dengan yang lain. Melihat kejadian ini, tabib bergerak cepat menemui tetua desa. Bunyi lonceng desa sebagai tanda darurat berdengung. Desa dalam kondisi siaga. Tetua desa mulai mengabarkan bahwa tidak boleh ada yang keluar dari kampung apel. Begitu pula sebaliknya, tidak memperbolehkan kampung lain memasuki kawasan kampung apel. Kampung apel dikarantina. Kabar itu membuat kampung apel panik. Masyarakat apel yang seharusnya diam di rumah berkeliaran keluar, membentuk kerumunan untuk pergi dari kampung itu. Mereka mengalami serangan panik. Karena hal ini, penularan terjadi. Tabib yang berkontak langsung dengan apel kecil juga tertular. Tabib desa menyarankan masyarakat memakai masker dan sering membasuh kulitnya dengan perasan daun sirih, sembari menjaga jarak dengan siapapun. Sambil menunggu tabib desa menemukan obatnya. Desa Keranjang Rotan dalam keadaan waspada.
Rumor-rumor telah menyebar di setiap kampung. Masyarakat mulai tahu. Insiden ini dimulai dari rumah apel kecil. Masyarakat mulai menggunjing keluarga apel kecil, mengucilkannya dari desa. Apel kecil sedih. Dia merasa itu semua salahnya. Dia tidak bisa memeluk ibunya dikala sedih. Ibunya merawatnya dari kejauhan, mengantarkan makanan di depan pintu kamar apel. Batuk apel kecil semakin parah, tapi lebih parah batuk ibu dan ayahnya. Dari balik pintu, apel kecil menanyakan keadaan ibunya. Ibu tidak apa-apa. Batuk ibu semakin parah. Tidak apa-apa. Ibu sehat kok. Benar, tidak apa-apa. Iya, Nak. Apel kecil sudah terbiasa dengan keadaannya. Berhari-hari dia hanya diam di kamar. Suatu hari, ibunya tidak mengantarkan makanan. Apel kira ibunya memang terlambat. Tapi hari kian sore dan kehadiran ibu tak kunjung datang. Akhirnya, Apel membuka pintu kamarnya. Apel memutuskan mengetuk pintu kamar orang tuanya. Lagi-lagi tak ada jawaban. Apel membuka pintu kamar kedua orang tuanya dan dia jatuh terduduk terkejut. Di kamar itu, dia melihat kedua orang tuanya meninggal. Hampir seluruh badan ayah dan ibunya membusuk. Penyakit itu menghilangkan nyawa orang tuanya. Apel kecil menangis terseduh-seduh, berharap ini hanyalah sekadar mimpi. Setelah air mata yang terkuras habis, dengan lunglai, apel kecil menguburnya di belakang rumah saat dini hari. Setelah itu, apel kecil bergegas mengemasi barang-barangnya. Apel kecil berniat pergi dari desa ini. Apel kecil merasa sudah tidak ada yang tersisa dari dirinya. Tak lupa ia memakai masker dan membawa botol berisi perasan daun sirih. Apel kecil meninggalkan desa yang dicintainya. Tak lupa, apel kecil menitipkan surat pada tetangga rumahnya mengenai kepergiannya dan kabar meninggal orang tuanya. Tak lupa pula, apel kecil menyemprotkan perasan daun sirih di suratnya. Apel kecil pergi. Pagi harinya, tetangga apel, Pak Apel terkejut dengan adanya surat di depan rumahnya. Dia membacanya dan turut berduka cita atas meninggalnya kedua orang tua apel. Kedua orang tua apel adalah orang yang baik dan sering membantu tetangganya. Isi surat itu disebarkan ke seluruh desa. Ada yang senang akan kepergian apel, namun ada yang menyayangkan keputusan anak itu. Salah satu temannya Jeruk dan Mangga merasa sedih akan kepergian apel kecil. Apel kecil berjalan, terus berjalan. Saat kelelahan, dia akan beristirahat di batang pohon. Kemudian dia melanjutkan perjalanan yang tak ada tujuan akhirnya. Saat panas terik yang membakar tubuhnya, apel kecil sampai di aliran sungai. Dia memutuskan minum air dari sungai. Itu sungai yang sangat jernih. Sampai-sampai apel kecil dapat melihat wajahnya. Ketika apel kecil telah usai beristirahat, dia melihat wajahnya yang kumal. Apel kecil terkejut. Dia tak menyangka lukanya mengering. Apel kecil kembali mengingat-ingat apa yang dilakukannya sampai-sampai lukanya mengering. Dia hanya berjalan di terik matahari, makan daun, dan minum air. Menyadari itu, apel kecil sepertinya menemukan kiat-kiat menyembuhkan penyakit ini. Apel kecil tidak ingin korban berjatuhan lagi. Akhirnya, apel tiba di desa tempat ia dilahirkan. Orang yang pertama kali melihatnya adalah Pak Apel. Pak Apel senang akan kedatangan apel kecil dan memberitahukan kedatangan apel kecil ke seluruh desa. Hanya senyuman dari jarak 2 meter menjadi tanda bahwa ia senang apel kembali. Apel kecil berkata ingin bertemu dengan tabib desa. Kemudian tabib desa datang dengan memakai masker. Apel kecil melihat banyak apel-apel yang tertular penyakitnya.
Punggung-punggung apel-apel mulai muncul pembusukan. Begitu pula punggung tabib desa. Dia mengatakan pada tabib desa bahwa dia menemukan cara menyembuhkan penyakit itu. Awalnya banyak yang tidak percaya, tapi setelah ia perlihatkan luka punggungnya yang mulai mengering, orang-orang mulai mempercayainya. Kegiatan-kegiatan itu mulai dilakukan di desa Keranjang Rotan. Olahraga pagi dilakukan bersama-sama dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan menyemprot cairan daun sirih. Semakin lama, buah-buahan mulai terbiasa dengan kegiatan rutinnya, dan luka-luka di punggung mereka mulai mengering. Apel kecil mulai diterima kembali di desa itu. Semua luka yang ada di punggung apel-apel sudah mengering. Kampung Apel sudah melewati masa karantina. Atas hal ini, tetua desa memberikan ucapan terima kasih kepada apel kecil dan mengadakan kegiatan rutin yang baru di desa Keranjang Rotan, yaitu olahraga pagi sambil menikmati terik matahari dan menganjurkan masyarakat untuk mengonsumsi daun-daunan yang lebih sehat dibandingkan dengan gula. Hubungan kampung-kampung desa Keranjang Rotan semakin erat. Di tengah tidurnya, apel kecil bermimpi melihat ayah dan ibunya bahagia di surga. Ayah dan ibu bahagia di sini. Hiduplah dengan baik anakku. Suatu saat kita akan bertemu di surga.